Kalau yang ke Afghanistan itu untuk membela saudara-saudara saya yang tertindas itu terpanggil jiwa keimanan kita. Sadar. Sadar. Tapi kalau kita masuk ke dalam jaringan itu memang karena ada yang merekrut. Terjadilah serangkaian teror itu seperti bom Bali 1, bom Bali 2 Ustadz dan lain terlibat sebagainya. Iya, itu kan kawan-kawan kita. Jadi benang merahnya dikaitkan. Kalau saya kan Sumatera Utara, ya kita melakukannya di Sumatera Utara. Apa aja? Ya seperti bom gereja, ya itu CMB, hamparan perak, pelatihan militer di Jangto, Aksara. Ustadz? Iya ya. Maaf, terlibat di situ. Iya, bahkan kita dianggap otaknya begitu ya. Makanya orang-orang yang seperti ini sebenarnya yang sudah terdoktrin apapun itu, baik itu para premanisme, perampok dan lain sebagainya, bagi Bunda itu tidak tersentuh, bisa tidak tersentuh dari orang tua, bisa tidak tersentuh dari dari Al-Quran sendiri ya, atau tidak tersentuh dari akhir kudu, atau tidak tersentuh dari pengalaman-pengalaman. Itu bisa mencakup, karena sentuhan itulah bentuk kasih sayang. Seorang Bunda Indah itu tidak kemana-mana, dia ada di mana-mana. Pada hari ini podcast bersama mantan radikalis. Sada dua tolu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Ustadz? Alhamdulillah. Ya, jumpa lagi dan lagi-lagi jumpa kita di Medan. Kali ini kita bersama dengan pendiri pesantren Al Hidayah, mantan, boleh, mantan ya, Ustadz Ustadz Khairul Ghazali ya, dan membersamai kita di sini ada yang spesial sekali, Bunda Indah ya. Kemana-mana. Kita sudah kemana-mana, mutar-mutar. Ada di mana-mana. Dan hari ini kita akan diskusi ini ya dengan Ustadz Al Ghazali terkait dengan pertaubatan Ustadz ya. Nanti Bunda akan mengomentari ya. Ustadz bisa sedikit Ustadz memperkenalkan diri Ustadz inilah kepada kita Ustadz. Iya. Ya, nama saya yang sebenarnya Khairul Ghazali. Kalau di dalam kelompok jihadis ataupun negara menyebutnya teroris, saya dipanggil Abu Yasin. Abu Yasin. Saya mulai terjun dalam dunia jihad ini sejak usia 17 tahun. Wah, ya, 17 tahun. Tepatnya ketika Uni Soviet masuk ke Afghanistan tahun 79. Tahun berapa itu? Ya, tahun 79. Tahun 79. Ya, 1979. Maka kami pemuda-pemuda dari Indonesia merasa solidaritas, bangkit akidah dan keimanan kami untuk membela saudara-saudara kami seiman yang dijajah. Jadi saya berangkat waktu itu ke sana. Di sana dikoordinir oleh pendiri Jemaah Islamiyah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Di sana saya digembleng, dimatangkan lagi, kemudian dikirim ke selatan Thailand untuk pelatihan militer sebelum diberangkatkan ke Afghanistan. Itulah awal saya menceburkan diri dan tercebur dalam dunia. Ustadz, itu atas dasar kesadaran atau ajakan Ustadz? Kalau yang ke Afghanistan itu untuk membela saudara-saudara saya yang tertindas itu terpanggil jiwa keimanan kita. Sadar. Sadar. Tapi kalau kita masuk ke dalam jaringan itu memang karena ada yang merekrut. Ada yang merekrut, yaitu kelompok-kelompok NII waktu itu, ya, kemudian kelompok-kelompoknya Abdullah Sungkar lah, begitu. Iya Ustadz ya. Dari 79 ya. Ya. Itu di Uni Soviet di Afghanistan. Jadi tahun 84 saya berangkat ke Malaysia. Di sana di training dulu sebelum diberangkatkan untuk membela saudara-saudara kita. Kemudian balik pasca Soeharto jatuh, kita pun balik lagi ke Indonesia. Terjadilah serangkaian teror itu seperti bom Bali 1, bom Bali 2 Ustadz dan lain terlibat sebagainya. Iya, itu kan kawan-kawan kita. Jadi benang merahnya dikaitkan. Kalau saya kan Sumatera Utara, ya kita melakukannya di Sumatera Utara. Apa aja? Ya seperti bom gereja, ya itu CMB,
hamparan perak, pelatihan militer di Aksara? Jangto Aksara. Ustadz, Iya ya, terlibat di situ nggak? iya. Bahkan kita dianggap otaknya begitu ya. Kalau di luar tadi kan Ustadz itu memang betul-betul panggilan. Iya. Kalau di dalam ini, menurut Ustadz gimana itu? Ustadz, Oh iya, panggilan juga. Cuma kan panggilan juga karena kita melihat Indonesia ini kok banyak kali maksiat gitu ya. Dikuasai oleh mafia-mafia. Jadi uang rakyat itu kok banyaknya di monopoli oleh orang-orang kaya yang makin bertambah kaya, sementara rakyat kita makin bertambah miskin, payah hidup, rumah pun terbengkalai, sementara banglo-banglo, rumah-rumah besar, mereka hidup mewah, memamerkan mobil-mobil mewahnya. Jadi jiwa jihad kita terbangga untuk membela kaum yang tertindas dengan, apalagi kita baru pulang, baru pulang berperang, jadi jiwa radikal perang kita melihat kemungkaran dia kan pantang. Ya, jadi macam samudra melihat di Bali, oh ini cocok untuk diledakkan gitu. Kalau saya kembali ke Sumatera juga melihat banyaknya kemaksiatan, ya kita melakukannya di sini. Itu motifnya. iya. Berapa lama melakoni itu, Ustadz? Ya, dari tahun 84 sampai saya tertangkap tahun 2010. 2010. Iya, di Tanjung Balai dalam operasi penggerebekan. Karena ketangkap, Iya. Ustadz berubah. Karena sesudah ketangkap itu kan kita kemudian seperti terjedut ke dinding kepala kita. Ada apa ini? Jadi sadar. Jadi kita mengevaluasi kembali langkah-langkah jihad kita. Kalau waktu di Afghanistan itu benar, musuhnya jelas Uni Soviet, kawannya juga jelas, sesama para mujahidin. Nah, di Indonesia musuhnya siapa? Kan mereka Islam juga. Mereka nggak ada melarang sholat, nggak ada melarang mendirikan masjid, bahkan ibadah haji dibantu. Kok ini kita serang, ini kita musuhi? Wah, ini salah kaprah ini. Jadi kita evaluasi kembali, ternyata jihad yang kita lakukan di Indonesia ini tidak tepat. Oke, dari tahun 80 sampai 2010. Iya. Sekarang sudah tobat. Iya, Dari kita 2010 hijrah. 2012 tahun ya. Bunda Indah, apa kabar ini Bunda? Alhamdulillah. Podcast kita gimana Bunda? Podcast Bunda Indah ya. Bunda Indah Unik podcast. ya. Bunda, komentar Bunda ini Bunda terkait dengan Ustadz Ghazali ya, perjalanan hidupnya dari Afghanistan, Uni Soviet, berjihad, terus di Indonesia juga versi dia berjihad, ternyata tercerahkan ketika ada pihak instansi pemerintah menyadarkan Ustadz ya, berarti pemerintah yang Ya, termasuk ikut termasuk juga. ya. Termasuk. Bisa komentarnya Bunda? Terima kasih Ananda. Hari ini kita bertemu kembali di acara podcast Bunda Indah bersama Ustadz Ghazali. Terima kasih Ustadz. Iya, terima Kamu kasih. bisa bersama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bersinergi untuk melaksanakan jihad sebenarnya. Iya, betul. Ya, kalau bagi Bunda ini suatu keistimewaan bisa bertemu langsung dengan Ustadz Ghazali. Kenapa? Ini bicara mantan ini. Mantan ya. Ya, mantan terorisme. Kalau udah di kategori terorisme itu rasa khawatir tinggi ya Ustadz ya. Saya juga pertama sekali bilang teroris, wah ini pasti seram ini. Tapi begitu melihat Ustadz, Jumpa kok. beda sekali. Ya itu tadi, kalau sudah manusia berhijrah Hijrah. atas kesalahan dia itu sendiri, dia lebih mulia dari orang yang paling mulia di sisi Allah. Wah. Kalau itu yang saya lihat, karena setiap manusia yang berhijrah di jalan Allah adalah dia sudah mensucikan dirinya dalam jiwa dan hatinya untuk dia bisa lebih baik ke depan menjadi ya salah satu adalah untuk hidup hanya untuk menjemput ridho Allah. Jadi dalam kategori jihad tadi, kalau bagi Bunda mungkin saya sendiri melihat perjuangan Ustadz itu adalah awal beliau itu terpanggil. Kalau saya lihat itu adalah terpanggil. Beliau belum memahami apa sebenarnya jihad itu tadi. Apalagi sudah terpanggil ada terdoktrin. Antara terpanggil dengan terdoktrin Beda. ini bekerja sama untuk pencucian diri. Bukan kita cuci diri kita, tapi kita dicuci oleh manusia. Kalau sudah manusia itu tercuci oleh manusia, bagi saya itu bukan hal yang baik ya. Itu bisa menjadikan doktrin untuk kita bisa kayaknya kita menyembah kepada manusia itu. Sementara ajaran Allah dan Al-Quran mengatakan tidak pernah kita diajarkan untuk yang tidak baik kepada siapapun. Betul. Asal ciptaanku. Kita harus saling menyayangi, mencintai satu sama lain. Kalaupun itu salah, kita wajib untuk mendukung.
Tapi bukan untuk saling membunuh kan Ustaz? Oh iya. Ya, benar nggak Ustaz? Betul, betul, betul. Untuk tidak saling menghujat, saling membenci. Apa yang diajarkan Rasulullah, sunnah di dalam sunnah Rasul itu, semua diajarkan kebaikan, tidak ada. Nah, jadi kalau Bunda melihat sosok Ustaz Ghazali sebenarnya ingin menjadi Umar bin Khattab ini, tapi salah cara. Salah cara. Beliau melihat adalah mungkin kezuliman orang terhadap manusia sesama. Sementara mungkin yang beliau lihat adalah perlu makan, tapi kok bukan dibantu, malah kok seperti ditindas. Mungkin terjadi pemberontakan, terpanggil. Nah, itu tidak masalah Ustaz, asal jangan kita itu terpanggil itu hanya karena pemberontakan, hati kita tidak menerima. Karena semua itu adalah salah kita sendiri. Kalau kita nggak makan, masa kita nyalakan orang? Kalau kita nggak berhasil, kok nyalakan orang? Kalau orang sukses itu urusan Allah, ya kan? Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi segolongan orang-orang yang di jalan Allah. Betul kan Ustaz? Betul. Nah, itulah jihad sebenarnya. Di jalan Allah adalah menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, itu benar. Sebagai penyuluh kebaikan, pemersatu umat, itulah jihad sebenarnya. Jadi kalau bagi Bunda melihat adalah waktu awal Ustadz ini belum memahami, apalagi udah ketemu Bunda insya Allah. Ya. Ini yang keberapa kali Bunda? Ya, ini kedua kali. Ini yang kedua ya. Tapi udah bicara cinta ini. Wah. Ya, seperti saya mencintai negara saya. Iya. Jadi Ustadz Ghazali ini begitu saya ketemu sudah jatuh cinta saya. Bagaimana saya bisa banyak belajar dari beliau. Apalagi bicara hati. Bicara hati. Ustadz, sekarang apa aja kegiatan Ustadz setelah pertaubatan 10 tahun ini Ustadz? Lebih lah, 12 tahun ya Ustadz ya? Iya, jadi kondisi waktu itu biasanya kan di ya kan Bunda ya kan? Ini apa jadi yang biasanya kan dulu saya biasa membrainwash orang, mencuci otak. Cuci otak? Iya. Yang tadi Bunda sampaikan. Iya. Jadi saya dianggap ideolog, ya. Ideolog. Karena puluhan tahun melalang melintang dalam dunia jihad. Itu cuci otak itu mengajak orang. Iya, mengajak orang, merekrut orang. Melatihnya? Ya, melatihnya juga Untuk perang. untuk perang. Ya, untuk memerangi negara ini. Karena negara ini kita anggap negara togut. Artinya negara berhala yang harus dihancurkan. Untuk menegakkan khilafah. Itu tujuan kita awalnya ya. Jadi saya melalang melintang udah ratusan, mungkin udah ribuan yang kita doktrin. Dapat? Ribuan? Dapat, ya. Ya di Sumatera Utara nggak habis-habis kan? Kejadian teror itu mungkin bekas anggota-anggota yang saya bina dahulu. Kalau saya udah bertobat hijrah, nah mereka kan belum. Nah, Masih ada kontak dengan mereka? Nggak ada kontak. Malah kita dimusuhi kan gitu. Nah, dianggap pengkhianat. Dianggap pengkhianat. Lalu kau bapak mendoktrin kami. Sekarang kok jadi togut lagi katanya. Kembali pemerintahan. Wah, ini agen-agen BNPT Densus ini katanya. Begitu. Tapi kita jalan terus. Kenapa? Inilah jihad kita yang sebenarnya. Konsekuensinya ya. Iya. Jadi sekarang apa kegiatannya? Jadi sekarang saya kembali mencuci otak. Brainwash juga. Ya, tapi mengembalikan mereka yang terkontaminasi dengan pemikiran radikal, ekstremis, menjadi generasi anak-anak didik yang berpikiran wasatannya, bahwa Islam itu adalah moderat, agama pertengahan, agama moderat, agama kasih sayang, rahmatan lil alamin. Yang kami lakukan dahulu itu salah. Nggak pernah Nabi mengajarkan kekerasan. Nabi itu berjuang di Mekah itu nggak ada orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terluka, nggak ada. Semua rahmat. Bahkan musuh-musuhnya menjadi rahmat. Bahkan musuh-musuh Nabi di medan perang yang lari, dibiarkan yang lari. Tidak dikejar, tidak disembelih, apalagi digorok seperti yang dipraktekkan oleh ISIS pada hari ini. Jadi saya kembali bekerja, kalau dahulu mendoktrin orang, sekarang saya mendoktrin untuk mengembalikannya ke Islam yang dari yang 1000 tadi itu ada yang balik? Bukan 1000 ya, ribuan. Ada yang ada. Jadi bukan hanya di pesantren ini saya mendoktrin yang di luar yang radikal, itu saya kembalikan juga. Cuma nggak perlu saya publikasi. Oke. Iya kan? Kenapa? Itu kan kerja sir, kerja bawah tanah. Kalau dahulu saya juga bekerja bawah tanah, mencuci otak menjadi radikal. Sekarang saya bekerja di bawah tanah juga untuk mengembalikan mereka mencintai NKRI ini. Ustadz udah berkeluarga? Ya sudah. Ketika bergabung dulu lajang atau? Masih lajang. Masih lajang. Masih lajang. Terus
Maaf Ustaz, istri Ustaz ikut Ustaz? Ya, istri saya yang saya bina kan. Oh ikut Ustaz? Iyalah, harus ikut karena istri itu kan harus sami'na wa ata'na, harus dengar dan taat kepada kita sebagai arijal kawamun alam nisa, sebagai pemimpin. Peranan istri teroris ini dulu ya Ustaz ya? Iya. Itu apa yang dilakukan Ustaz? Oh, membantu. Membantu? Iya, Support. jadi ya bahkan istri saya ditahan juga oleh Densus waktu itu 7 hari. juga? 7 hari. 7 hari. Karena dianggap dia punya benang merah. Ya, Iya, karena iya. suami teroris Otomatis. pasti nggak mungkin, Nggak kata mungkin. Densus. Istri ini nggak tahu. Begitulah. 7 hari akhirnya dibebaskan. Dibebaskan. Iya, karena punya anak kecil Oh, itu. yang masih menyusui. Baru 2 minggu melahirkan itu. Gitu. Jadi istri ikut membantu, bahu membahu lah. Nah, sekarang kembali hijrah juga bahu membahu. Oh iya. Iya. Berarti perempuan juga jadi sasaran ini Bunda. Gimana nih Bunda sebagai pimpinan majelis taklim, ya kan di Sumatera Utara untuk mengamankan ini Bunda, ya kan? Ya itu tadi, ya ini satu pembelajaran berharga ya. Saya dengar tadi aja merinding. Pasti imam itu kan pasti suami, istri pasti jadi pengikut. Pengikut betul. Ya itu tadi. Sekalipun kalau dia lihat itu salah, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Benar kan Ustaz? Benar. Nah, Lemah. jadi kalau bagi Bunda, selaku kita perempuan, khususnya ya, kalau untuk menjadi penerus Khadijah, ya Rasulullah mengajarkan kebaikan. Ya. Ya, kalau udah suami mengajarkan ketidakbaikan, istri ikut, ya pasti dua-dua salah. Bukan keluarga yang sakinah warahmah mawaddah. Jadi kalau ingin menjadi istri yang soleh, kalau bagi Bunda itu salah, tegur, bukan jadi pengikut. Nah ini istri Ustadz kemarin mau nggak mau Ustadz ya? Tadi kembali, yang belum memahami. Memahami. Oh. Ya, makanya orang-orang yang seperti ini sebenarnya yang sudah terdoktrin, apapun itu, baik itu para premanisme, perampok dan lain sebagainya, bagi Bunda itu tidak tersentuh, bisa tidak tersentuh dari orang tua, bisa tidak tersentuh dari dari Al-Quran sendiri ya, atau tidak tersentuh dari akhir kudu, atau tidak tersentuh dari pengalaman-pengalaman, itu bisa mencakup, karena sentuhan itulah bentuk kasih sayang, ya. Salah satu, terutama untuk perempuan, untuk kaum perempuan, kalau sudah tidak tersentuh, apapun dilakukannya. Betul. Ya, apapun dilakukan. Yang tidak baik pun diikuti. Nah, ini peran Bunda ini. Makanya seorang Bunda Indah itu tidak kemana-mana. Dia ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Pada hari ini podcast bersama mantan radikalisme. Saya bukan hanya datang hari ini ke Sumatera Utara, tapi saya juga berjalan ke Jawa Barat. Oh keliling Aceh, Bunda ya? Sumatera Barat. Nemukan juga yang kayak gini Bunda? Saya terus beradaptasi dan Dapat. bertanya sambil saya melihat sejauh apa ilmu yang kita sudah diberikan Allah kepada diri kita dengan pemikiran yang cerdas luar biasa. Kenapa harus kita tutupin? Ya, kita sudah diberi kemuliaan yang cukup bagus di sisi Allah. Kenapa harus tertutup? Nah itu kembali tadi sentuhan tidak dilakukan. Kami mengharap ya terhadap pemerintah Indonesia. Pemerintah Perlu sebagai kaum perempuan nih, perlunya ada sentuhan. Coba jangan sibuk terus dengan pekerjaan untuk mencari kekuasaan itu, untuk mencari jabatan yang lebih besar. Coba bersama-sama sambil berjamaah untuk saling kita bersentuhan, ya, saling memperhatikan, saling menyayangi. Saya rasa nggak sulit untuk merubah sistem tadi, terutama dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, kalau mau jadi imam yang baik, sentuh anak-anak kita, rangkul mereka, istri rangkul, ajarkan kebaikan. Sering selalu Bunda sampaikan, kalau kita sudah membentuk satu rumah tangga yang sakinah warahmah mawaddah, pasti itu tidak ada kebohongan. Betul. Ya, sebenarnya menjadi kebohongan dan kehancuran itu dari diri kita. Dari diri kita. Makanya pada hari ini saya ketemu dengan Ustadz Ghazali. Saya yakin dulu dia banyak dengan kebohongan. Dia tidak memahami apa arti jihad itu. Betul kan? Dan orang Al-Quran sudah mengajarkan kebaikan, tidak ada dalam satu ayat pun Al-Quran itu tidak mengajarkan tidak kebaikan. Semua kebaikan. Hari ini kebohongan itu diganti oleh gizrahnya hati seorang Ustadz Ghazali. Saya yakin insya Allah ke depan akan datang semua
Ustadz Ghazali yang akan jadi penuntun bagi kami semua yang ada di Republik Indonesia. Asal tolong lihatlah mereka, perhatikan mereka, sentuh mereka untuk saling berkasih sayang. Betul. Luar biasa ya Bunda ya. Kalau dengar Bunda ini sejuk jadi kita ya kan. Punya kepentingan. Kepentingan kan? Iya, Ustaz. Iya. Saya bukan dari pemerintah Ustaz. Saya cuma rakyat kecil biasa. Tapi saya tidak pernah mundur di dalam sentuhan itu. Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Tapi yang namanya sentuhan bentuk kasih sayang, apa yang diajarkan Rasulullah dalam dakwahnya. Setiap dia berdakwah, dari hartanya dia keluarkan, dari hatinya dia keluarkan. Tidak ada kebohongan Ustaz. Itu yang saya lakukan. Terima kasih Bunda. Kembali lagi kita ke Ustadz. Ustadz, istri sekarang sudah hijrah juga sama Ustadz? Iya, hijrah juga. Alhamdulillah ya. Jadi sama-sama sekarang melakukan Burhan West juga ya? Iya, betul. Jotak ya. Jadi kita Nah, kebetulan kita sekarang kan di Museum Galeri Perdamaian. Galeri Perdamaian ya, Ustadz. Iya, Di sini ada apa aja Ustadz? Iya. Jadi museum ataupun galeri perdamaian ini berisi mosaik penting tentang peristiwa terorisme sejak peledakan Candi Borobudur di zaman Soeharto, pembajakan pesawat Garuda Woyla, dan seterusnya sampai yang terakhir sekali itu peledakan bom besar di Sibolga, ya, yang menggunakan 400 kilo ya bahan peledakan terbesar kedua sesudah bom Bali adalah bom Sibolga. Ya, dan lagi-lagi melibatkan perempuan dan anak kecil. Ustadz terlibat itu? Benang merahnya ada dahulu ya. Pelaku-pelakunya kan yang pernah kita doktrin ya. Ketika kita sudah hijrah, belum tentu mereka hijrah. Di galeri ini semua. Jadi semuanya ada di galeri ini, sehingga kalau orang datang kemari, para peneliti, mahasiswa ataupun pengkaji sejarah, ya cukup dia masuk ke sini, dia akan sudah melihat tentang ragam peristiwa terorisme di Indonesia. Dan implikasinya yang dahsyat. Jadi galeri ataupun museum ini didirikan dan disetujui oleh Pak Agus Andrianto, bahkan beliau ikut membangunnya. Pak Agus waktu itu sekarang Kapolda Skrim. Yang sekarang dulu dia kan Kapolda ya. Jadi beliau membangun, saya katakan bukan untuk menginspirasi generasi muda supaya menjadi radikal dan teroris, tetapi untuk menginspirasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Akhirnya dia setuju, terbangunlah ini dalam waktu sekitar 4 atau 5 bulan. Ini hutan ini. Ini agak sawah. Tanah timbunannya ratusan ini. Jadi ini menghabiskan dana, kalau menurut keterangan dari stafnya Pak Agus, hampir 600 juta ini pembangunan ini ya. Dibangun dengan tujuan yang mulia ya, agar masyarakat Indonesia paham tentang teroris. Dan ini satu-satunya di Indonesia, belum ada di daerah lain. Jadi kalau ngajak orang teroris itu tinggal masuk kemari aja tadi. Ajak kemari, terangkan ini, sadar itu Ustaz. Kalau yang radikal itu, dia sadar. Ataupun pelajar-pelajar supaya tidak mengikuti langkah-langkah radikalisme. Iya. Datang aja kemari. Dan kita siap. Bukan hanya saya, kawan-kawan yang juga pernah melakukan aksi-aksi teroris, siap membantu masyarakat. Kawan-kawan yang dulu mantan tadi, siap juga untuk menjadi guide dan menerangkan tentang setiap peristiwa. Jadi ini edukasi untuk counter radikalisme dan terorisme. Edukasi counter ya. Counter. Nah, jadi ini harus para pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, wanita, harus dilihat. Santri harus ke sini. Harus kemari. Makanya Pak Agus Andrianto membangun ini. Nanti selanjutnya lah Kapolda selanjutnya yang menyempurnakan, kata beliau. Bunda, apa komentar Bunda untuk ini museum kita nih Bunda? Mungkin agak dipoles lagi Bunda. Luar biasa. Kalau saya masuk tadi, saya melihat adalah yang tadinya saya nggak pernah tahu di dalam kejadian-kejadian yang di tempat-tempat yang pernah terjadi sasaran teroris. Begitu saya masuk, saya merinding. Kenapa? Begitu dahsyatnya teroris itu melakukan terhadap negara kita. Karena setahu saya negara Indonesia itu sangat kuat ya. Dari Kopassus semuanya. Kenapa harus bisa terjadi? Nah ini tadi. Mungkin disinilah perlunya masyarakat, terutama masyarakat. Ya, terutama masyarakat ya bisa harus mempelajari ini supaya tadi tidak terjadi lagi terkontaminasi. Ya ini luar biasa Pak Agus dan mungkin dari pihak polisi ya.
seorang Kepolisian. mantan Kapolda Sumatera Utara Agus Andrianto bisa mendirikan museum ini untuk mempelajari supaya tidak terkena kita dampak Betul, dari terorisme antisipasi. tadi. Iya. Nah, ini yang mungkin ini menjadikan sedekah jariah. Insya Allah Kapolda berikutnya bisa melihat langsung terjun, bisa menambah apa yang bisa dilakukan Betul. terhadap museum ini supaya lebih dipercantik lagi, Iya. lebih diperhatikan lagi. Karena saya lihat kayak sepertinya ini masih ya hanya didomplengkan, ditaruh gitu ya. Mungkin Oh, Kapolda yang berikutnya ya Ustaz. Iya, mungkin. kita harapkan. Ya. Termasuk para pengusaha aja loh Ustaz. Ya, Iya, Sama stakeholder para ya. Kapolda Iya. juga kita jangan terlalu ini ya. Iya. Karena kan dia instansi Iya. harus punya keputusan. Anggap ya kan Ustaz. Betul. Kalau bisa pengusaha. artinya kita harus bergandeng tangan melawan teroris, Harus. Bunda ya. Jadi Salah kita harus satu. bergandengan tangan. Ini pengaruhnya juga bisa ke pengusaha loh. Iya. Kalau seandainya terjadi ini, teroris ini nggak akan diam. Iya. Ya, tidak akan diam. Dia akan terus akan menambah. Nah, di Iya. sini perlu kerjasama kita. Ya, kalau bisa rangkul orang-orang yang kita anggap saling kita curigai itu, kita rangkul, kita dekati. Iya. Apa sih mau mereka? Gitu. Itu yang perlu. Kembali lagi tadi, Bunda Indah tidak kemana-mana, tapi dia Ada di mana-mana, ya. Dia terus berjalan. Pikir Iya. orang saya mau politik, pikir orang saya mau ngurus apa yang nanti jadi ini, jadi itu. Ya, kalau ada pilihan yang tepat itu sah saja. Tapi Iya. kalau saya ingin berbuat, tadi jihad kan Ustaz? Iya, betul. Jihad itu datang karena orang atau karena kita sendiri? Kita kan Ustaz, bukan karena orang lain. Iya, Apalagi- panggilan jiwa ya kan. Yang tadi Ustaz sampaikan, kita harus hablum minannas. Betul. Hablum minannas kita dahulukan dulu dibandingkan hablum minallah. Karena pertanyaan Allah tadi itu tadi apa yang sudah kau kerjakan di dunia ini? Iya. Ternyata kalau kita saling membunuh terus, ternyata masuk neraka pula, kita mati sia-sia nanti. Ustaz, selaku mantan ini Ustaz ya, untuk Sedih kan kalau bilang mantan. Iya. Jadi dibilang apa nih? Mantan preman tadi mungkin, atau mantan, tapi kan mantan teroris kan keren udah. Tapi Umar bin Khattab juga mantan. Mantannya ya kan. Makanya saya apa kan Ustaz Ghazali ini sebenarnya sosok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Wah, jadi khalifah ini. Iya. Karena ada indahnya jadi mantan itu. Oh, ada indahnya juga. Asal Karena jangan- kalau mantan tidak, istri ya Ustaz? iya, enggak. Kalau tidak mantan kan berarti ngeri posisi saya ini. Iya, iya. Betul. Ya kami pun Ah, iya kan? Berbahaya kan? jadi karena mantan itu bisa. Ya, jadi bisa kembali ke NKRI. Ya, tapi kan kita tidak hidup dengan masa lalu ya. Betul. Kita hidup hari ini dan ke depan. Betul. Ya, soal kita pernah mantan nggak jadi masalah. Sudah Ya kan? ditanam, Ustaz. Memang sudah ditoreh dalam sejarah kan gitu. Tapi udah ditanam kan? Iya, sudah dikubur. Sudah dikubur. Sudah ditanam. Itu Ustadz, di sini ada laptop ya, laptop Nur Iya. M-Top Iya, ya. betul. Bisa cerita Jadi sedikit? ya, jadi waktu penggerebekan di Malang, ini kan salah satu barang bukti yang didapat dari Nurdin M-Top. Ustadz kenal sama ya, beliau? Nurdin M-Top ini satu angkatan sama saya. Sering ketemu? Ya, di sekolah Luqmanul Hakim di Johor, ya saya ketemu dengan dia, dengan Dr. Azhari, Imam Samudra, kemudian dengan termasuk Umar Patek. Umar. Ya, jadi kita satu angkatan. Cerita coba. Ya, jadi laptop ini pada waktu penggerebekan di Batu, Malang, ini termasuk salah satu yang digerebek oleh Densus sebagai barang bukti. Dan Jadi di dalam laptop ini ada rekaman peristiwa tentang peledakan JW Marriott. Wow. Ada di shooting itu oleh Nurdin M-Top, pelakunya langsung. Nah, jadi banyak kisah-kisah di dalam laptop itu yang berisi rekaman-rekaman peristiwa tentang Nurdin M-Top. Jadi dipinjamkan ke galeri ini untuk memperkaya khazanah Asli itu? galeri ini. Asli. Kabarnya pernah dihilang kan? Pernah Ya, pernah hilang, tapi kemudian dapat lagi mungkin karena ada chipnya barangkali di situ ya. Jadi siapa buktinya kipas nggak dapat. Kipas nggak dapat? Nggak Hasil dapat? Itu dapat. Nah, kan berarti ada sesuatu yang dipasang oleh Densus di situ, dan kita tahu Densus kan luar biasa ya, safety pengamanannya. Nah, jadi apapun yang hilang dapat. Termasuk di sebelah laptop itu ada jubah. Itu juga Ya, siapa? itu jubah yang dipakai oleh Rocky. Rocky ini tahanan teroris yang menyamar keluar dari Depok, Kelapa II, dengan menyamar jubah itu tadi. Pakai Jadi itu. dia dianggap perempuan, lolos keluar.
pakai seperti jilbab gitu nih. Iya, seperti jilbab. Itulah pakaiannya yang dipinjamkan oleh Densus juga. Kemudian ada satu lagi yang tidak kita tampilkan karena agak sensitif, serpihan-serpihan bom panci. Itu juga ada dipinjamkan oleh Densus, tapi karena nggak ada tempat kita simpan di rumah. Ustadz, ini jaringan ini nasional, Asia atau internasional? Internasional. Internasional. Iya, jadi jaringan teroris di Indonesia ini mulanya lokal. Ya, lokal. Ya, mulanya lokal. Dengan adanya deklarasi khilafah tahun 2014 di Suriah, ISIS itu ya, ISIS, maka semua berafiliasi ke sana. Termasuk sel-sel kecil semua berafiliasi ke ISIS. Kenapa? Karena ISIS gerakan teroris yang punya negara. Berbaiat Punya, ISIS. ya, berbaiat. Satu-satunya gerakan teroris yang punya negara, punya rakyat, punya uang, punya wilayah, punya imam, punya rakyat. Jadi lengkap. Syarat negara itu ya? Syarat negara. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk berangkat ke sana, kan begitu? Iya. Jadi itulah dia daya tarik ISIS ini mempengaruhi generasi muda Indonesia. Jadi walaupun sekarang ISIS sudah diberitakan bubar, tetapi tidak. Nah, dia karena gerakan terorisnya tidak pernah habisnya. Walaupun pemimpin spiritualnya mati ataupun tewas, bukan berarti gerakan ideologis ISIS ini tamat. Masih ada. Iya. Kenapa? Ini adalah gerakan ideologi. Nah, jadi ideologi ini dia mengakar, payah untuk dicabut. Apalagi di situ ada dendam, ada sakit hati, ada faktor genetika. Genetika itu keturunan ya? Keturunan. Jadi ini semua akumulasi mengumpul dalam diri pribadi seorang muslim yang menyebabkan dia menjadi pelaku teror. Genetika itu pesantren Ustadz tadi Al-Hidayah itu anak-anak muridnya itu iya Ustadz, mantan teroris Ustadz, anak teroris Ustadz. Iya, sebahagian. Nah, sebahagian. Jadi pada mulanya 100% anak teroris. Iya. Ya, kemudian nggak bagus rupanya. Karena akan terjadi eksklusif ya. Nah, akan terjadi diskriminasi. Ini kok anak-anak khusus dan warga pun keberatan. Jadi akhirnya kita buka untuk integrasi. Jadi mereka gabung dengan masyarakat sekitar pun menyekolahkan anaknya biar ke kita. Sehingga terjadi pembauran. Betul. Nah, sehingga orang melihat yang mana anak teroris nggak bisa. Kenapa? Udah bergabung. Semua adalah anak-anak bangsa yang punya cita-cita untuk membela NKRI. Tidak ada dosa turunan. Ya, jadi jangan tanya masa lalu orang tuanya atau background keluarganya. Dan kita pun kalau wartawan datang kita larang, jangan nanya tentang bapaknya, jangan nanya tentang backgroundnya. Karena ini semua ada anak-anak bangsa kita. Dendam mereka itu nggak ada? Ya, karena mereka ada dendam, stigma. Nah, makanya di sini kan bukan cuma deradikalisasi, tapi juga trauma healing. Betul. Iya, itu yang paling dahsyat. Bunda, untuk anak-anaknya ini Bunda ya kan. Apa ya, kalau broken home mungkin ya gitulah, mungkin tahu kita mantan anak ini kan jadi beban ini Bunda. Bisa Bunda kasih komentar ini Bu? Ya, itu sebenarnya kami lah peran perempuan terutama, peran perempuan. Makanya tadi saya melihat, tadi terjun langsung melihat anak-anak mantan terorisme, mungkin ada beberapa orang ya Ustaz. Ya, saya pertama dengan doa dulu lah. Apa cara kita nanti kita bisa lakukan terhadap mereka? Karena yang sudah terjadi. Yang tadi kalau sudah dendam masuk ke jantung itu udah nggak sumat lagi, terdoktrin lagi, itu bisa timbul satu jaringan yang lebih kuat besar. Nah, ini yang perlunya terutama bagi kaum muda, kaum perempuan itu terjunlah, jangan hanya cuma memikirkan dunia maya ya, cuma hanya memikirkan soal hebring, shopping, tapi kita nggak tahu nih bahwasanya di samping kita ini sudah ada terbina nih anak-anak radikal tadi yang sudah masuk ke dalam penyusup yang akan menghancurkan generasi ke depan. Kapan waktu kita lagi hanya untuk sisa umur kita kalau kita tidak bisa terjun langsung ke bawah seperti apa yang saya lakukan untuk bisa merangkul mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, itu tadi yang saya sampaikan dengan Ustaz. Mereka itu bukan hanya perlu dikasih, perlu disayang. Kasih materi, maksudnya Bunda? Bukan. Kita bukan hanya untuk memberi sesuatu untuk bisa dia itu senang dengan cuma memberi tanpa ada bentuk kasih sayang. Siapa sih orang yang nggak bisa bersedekah?
Orang buta aja bisa sedekah. Iya. Benar nggak? Yang saya sering sampaikan, banyak orang mau jadi calon ini, semua tukang sedekah. Setelah masanya selesai. Dia tidak melihat lagi. Benar kan? Nah ini yang perlunya harus ada teguran kita melalui media. Mumpung Bunda Indah berkeliling Indonesia terus. Sekarang keluar melalui YouTube untuk membuka hati masyarakat khususnya kaum muda. Ayo bersama-sama kita untuk menjadi ibu yang terbaik bagi anak bangsa kita ke depan. Bahwa untuk menjaga negara ini melalui kita sebagai perempuan. Ya, saya sampaikan berkali-kali, Indonesia NKRI harga mati itu ada di tangan perempuan. Bukan di tangan laki-laki. Ibu Pertiwi itu ada di NKRI, bukan di tangan laki-laki. Pertiwinya Indonesia adalah perempuan. Kekuatan negara Indonesia ada di tangan perempuan-perempuan yang berani, perempuan-perempuan yang jujur, yang penuh dengan cinta kasih, termasuk kepada bangsa dan negara maupun masyarakat. Itu yang Bunda ini kan tajam mata batin Bunda nih kan. Bunda lihat orang ini bisa membedakan nih teroris ini enggak? Ya tadi pakai cinta kasih. Saya itu selalu belajar dengan Al-Quran. Allah menciptakan manusia itu punya kemuliaan. Tidak akan mungkin setan itu bisa menggoda saya kalau hati saya itu punya kerendahan atau punya cinta kasih kepada sesama. Paham maksudnya? Saya mereka itu memberontak bukan kepada saya. Mereka cuma menuntut itu tadi, denda, terdoktrin, tuntutan, semua sudah terperkecamuk di dalam situ. Tapi kalau melihat seorang muda indah, ini kok masih ada di perempuan seperti ini. Ya saya bukan mengandalkan diri saya lebih baik dari siapapun, tidak. Perempuan sekarang, ibu-ibu Hebring sekarang untuk sentuh aja dengan tangan-tangan baru aja nggak mau. Dia merasa dirinya lebih bersih, lebih beriman, lebih cantik, lebih segalanya dari orang yang dia anggap itu nggak ada apa-apanya. Nah ini perlu saya berikan contoh. Untuk apa saya masuk YouTube? Cuman hanya untuk gaya-gayaan cari duit. Nggak itu modal saya. Betul. Itu salah satu tadi. Maaf ya Ustaz. Iya. Setuju nggak Ustaz? Iya, setuju. Iya. Bagus. Luar biasa. Kalau Ustaz melihat saya bagaimana Ustaz? Setelah 2 hari aja Ustaz ketemu saya. Iya, Ustaz. Kita belum kenal ini. Kita belum kenal. Iya. Ada komentar Ustaz untuk Bunda Indah? Iya, jadi saya terinspirasi. Iya, terinspirasi dengan 3 elemen yang beliau sampaikan. Yang sebetulnya 3 elemen itu pun sering juga saya sampaikan. Oh jadi. Nah, tapi ketika saya mendengar langsung 3 elemen itu dari seorang Bunda Indah, ya kok beda dengan yang saya sampaikan. Oh, apa tentang ikhlas, sabar, dan bertakwa. Ruhnya ada. Ruhnya beda. Ketika saya menyampaikan ikhlas, sabar, dan bertakwa itu untuk mendoktrin orang untuk menjadi radikal. Oh, beda. Beda. Nah, beliau ini Bunda kita sayangi ini mengajarkan tentang ikhlas, sabar, dan bertakwa, ya, untuk menjadi insan yang kamil, yang sempurna, seperti Rasulullah, yang penyayang, sehingga kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melangkah, orang akan melihat, wah indah sekali Islam itu. Betul. Jauh sebelum dia berbicara, sudah nampak dari karakter langkah kaki, raut wajah, gayanya sudah nampak. Ini yang saya terinspirasi dengan 3 poin dari Bunda. Nggak omong doang, tapi pada tataran apa? Iya. Kan Ustaz. Saya juga mendengar dari ustadz-ustadz besar tentang ikhlas, sabar, dan takwa. Cakep Cakep aja. Nah, mereka nggak bisa membuktikan. Nah, beliau ini ke pesantren saya sampai hari ini 2 kali langsung membuktikan, mengaplikasikannya. Jadi kita pun saya ajarkan ke santri-santri, kalau mau lihat ikhlas, sabar, dan takwa yang sebenarnya, tengok aja lama-lama wajah Bunda Indah. Dapatlah itu nanti. Itu santri udah diundang ke rumah Bunda. Iya, sudah diundang. Saya mengundang mereka. Alhamdulillah. Iya Bunda. Baik. Banyak juga kita ngomong nih ya Bunda ya. Jadi Ustadz sekarang lah Ustadz ya, pesan ini Ustadz untuk ya generasi muda, bisa jenggol mantan atau yang masih jadi pelaku radikal tadi, yang sekarang teman-teman Ustadz yang belum hijrah ya. Apa nih Ustadz? Ya kalau kepada calon-calon pelaku yang masih radikal, baik yang dulu pernah saya doktrin maupun orang lain yang pernah mendoktrinnya, janganlah kalian itu menjadi hantu. Hantu. Ya, jadi terorisnya seperti hantu. Iya, kan ada ya, tapi nggak kelihatan. Nah, tepat tiba-tiba meledak di sana, meledak di sini, nggak terdeteksi. Densus
kepolisian yang paling elit di Indonesia, didikan Amerika pun nggak bisa mendeteksi tentang. Kok maksudnya dengan kecanggihan yang dimiliki Densus? Nggak bisa, karena terorisnya lebih canggih lagi. Oh, update ilmunya. Iya, ilmunya berkolaborasi dengan ilmu hantu. Iya kan? Jadi ada tapi nggak nampak. Bagaimana mungkin terdeteksi hantu? Nggak ada alat teknologi yang paling canggih kan bisa mendeteksi hantu kan? Bohong aja. Nah, jadi teroris ini memang luar biasa. Piawai pintar, tapi salah jalan. Salah, Nah, jadi berhentilah jadi hantu. Kemudian kepada yang masih berpikir radikal, datang saja ke Pondok Pesantren Al Hidayah ini ya untuk melihat bagaimana mantan-mantan teroris itu bertobat, hijrah kembali ke NKRI. Lihat galeri ini. Nongkrongnya di sini, Ustaz? Ya, di sini kita ada paguyuban. Paguyuban? Tiap 17 Agustus ya. Tiap 17 Agustus di sini ada peringatan 17 Agustus kita menghormati bendera yang seumur hidup kita nggak pernah kita hormati. Nah, itu terjadi di sini. Di sini. Ada 30-an mantan teroris terpukul. Kita nanti mungkin bisa kita jadwalin 17 Agustus kita di sini Iya. udah ikut upacara ya. Iya. Cuma kemarin karena Covid enggak ya. enggak boleh. Nah, iya. jadi kita melakukannya di Hamparan Perak. Hamparan Perak. Yang pernah kita serang. Oh iya. Di sana dulu kita melakukan 17 Agustus di Polsek Hamparan Perak. Bisa dilihat nanti di YouTube. Mantan teroris Sumut Di sana ngomong. 17 Agustusan di Hamparan Perak. Ini kita buat live nanti Bunda ya kan, mantap ini. Ini makanya kayak harga mati nih. Iya, harga mati. Iya. Terakhir ini Ustaz. Iya. Ustaz kan rujukannya kan sebenarnya ajaran yang dikatakan Bunda tadi kan Rasulullah kan nggak ada yang salah, Al-Quran pun nggak ada yang salah. Iya. Ini cuma memaknai Al-Quran yang hadis itu jadi salah dalam apa? Oh begini. Jadi awalnya pun kita mendapat didikan yang benarnya. Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, kita juga memahami apa yang dikatakan Allah, wa innaka lakhuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad itu mempunyai akhlak yang agung. Itu kita praktekkan. Ya. Cuma dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan ketika kita didoktrin, ya, oleh ideolog, pada tokoh-tokoh NII, Mereka kan bawa ayat Ustaz. ya, mereka membawa ayat dan membawa kitab. Membawa kitab. Ya, mereka awalnya benar, tapi mereka membawa kitab-kitab dari Timur Tengah. Ya, seperti misalnya, saya sebutkan contoh. Mereka bawalah satu kitab yang judulnya Al-Muqawwamatul. Ya, Ad-Da'wah Al-Muqawwamatul Al-Islamiyah. Apa itu? Kekuatan dakwah di dalam Islam. Ternyata yang mengarang adalah ideolog besar di Afghanistan. Dia menciptakan, mengarang itu dengan situasi dan kondisi masyarakat Afghanistan yang sedang berperang melawan Uni Soviet. Nah, kitab itu yang dibawa ke sini. Kemudian mereka juga membawa kitab Tarbiyatul Jihad Abdullah Azam yang juga berperang di Afghanistan Melawan Uni Soviet. melawan Uni Soviet. Itu dibawa kitabnya kemari. Nah, ketika guru-guru kita menerangkan tentang jihad, dikontekskan dengan Afghanistan. Jadilah situasi Indonesia ini situasi perang. Jadi kita terdoktrin. Kita kan masih muda. Yang mendoktrin kita kan orang tua. Ya kalah lah. Bahasa Arabnya jago, bahasa Inggrisnya jago, tafsir Qurannya jago, hafal Quran. Ya kita sami'na wa ata'na. Kita masih muda. Ya kan? Nah, dari situlah kita terdoktrin. Nah, jadi mereka membawa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Timur Tengah. Iya. Nah, dan itu kitab-kitab itu beredar luas di Indonesia. Cuman kan yang menerangkan ini Ustaz, yang menafsirkan atau yang mengkajinya ini kan harus benar-benar kompeten tadi kan? Iya. Ada titipan hati. Ya, ada titipan, ada kitab-kitab yang pemikiran-pemikiran radikal yang dibawa ke Indonesia, yang sebetulnya masyarakat kita nggak radikal. Masyarakat kita kan penuh dengan sopan santun, adat istiadat, ramah tamah. Iya, sampai 350 tahun dijajah pun, gitu kan gitu. Nah, kan begitu santun sekali. Tiba-tiba masuklah pemikiran Timur Tengah, ya, membaca istilah jihad. Yang istilah jihad ini mempunyai emosional di dalam diri kaum muslimin di Indonesia. Ditampilkan pula situasi Afghanistan, umat Islam ditindas, bangkitlah dia melawan negaranya sendiri. Itulah yang terjadi. Iya. Wah, Asik ini dengar. ini bisa satu hari nggak cukup ini kita bicara kayak gini ya kan? Kalau bisa Dari kan rujukan next time, Dek, buat panggil semuanya yang kita Bisa kita panggil nanti sambil ngopi Ustaz ya, kita bisa panggil. Cuma kalau kita manggil dia, kita harus mendanai dia. Oh, iya. Itu kebiasaan. Nah, karena kan mereka otomatis nggak kerja.
senang kali saya. Kerja serabutan. Kawan-kawan kita mantan teroris ini nggak diurus oleh negara. Kerjanya serabutan itu. Ada yang nggak kerja malahan. Ada yang nggak kerja. BNPT punya begitu banyak dana tapi nggak ngalir ke situ karena anggaran mereka punya proyek yang lain. Iya. Mohon maaf lah ya BNPT. Berarti dulu teroris sekarang jadi pengangguran ya? Banyak yang pengangguran dan itu berbahaya. Jadi iya, Nah, berbahaya. Sampai ya. ada yang merekrut mereka kembali, jadi lagi. Kapan Ustaz kami ditemukan? Bisa kita ngobrol Oh ya. bersama. Terserah kapan. Ya, Saya siap untuk mengundang Saya senang kawan-kawan itu. kumpul, Iya. ngobrol. Dijadwalkan aja. Jadwalkan nanti ya, Nanti bisa. pada harinya saya akan panggil. Iya bisa. Kami ini nggak tahu Ustaz surga itu ada di mana. Mana tahu dengan adanya pertemuan-pertemuan itu Betul. ada satu rahmat Allah diberikan kepada kami. Iya. Betul kan Ustaz? Betul. Kalau sudah rahmat pasti yakin. Iya. Satu mukjizat itu datang. Iya. Ya, mana tahu kita utusan Allah itu ya kan? Iya betul. Iya. Jadi saya pun nggak pernah mengenal sebetulnya dengan Bunda Indah. Dari mana kenalannya? Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Saya Iya. saya hanya cerita dengan Pak Kapolda. Kapolda. Karena beliau sering nanya-nanya kabar. Bapak Dadang. Iya Pak Dadang Hartanto. Pak ini sekarang masalah masalah logistik. Dia bilang. Nah, gimana ini? Ya, saya ada kendaraan ini. Bayarlah. Nah, begitu. Terus tiba-tiba Nyambungnya ke Bunda. nyambungnya ke Bunda. Nah, itu kan di luar skenario saya. Itu skenario Allah itu Pak. Allah menghadirkan Iya, Bunda di iya. sini ya kan? Masalah ini ya. Bunda, closing statement ini Bunda. Apalah pesan Bunda ini untuk masyarakat umum ya terkait dengan terorisme di Indonesia khususnya Bunda. Ya, kami dari yang mewakili saya terutama bagi negara terutama masyarakat, tokoh agama. Ayo bersama-sama kita menjaga NKRI ini. Jangan lihat para mantan ini maupun radikal tadi adalah bentuk sesuatu ketakutan bagi kita kalau kita tidak menyadari bahwasanya ketakutan itu bisa timbul menjadi satu pembunuhan karakter bagi tubuh kita, diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa merangkul satu sama lain, tidak bisa kerjasama satu sama lain, ya terutama untuk menjaga dulu negara kita, Betul. baru kita bersentuhan langsung untuk bisa kita saling bentuk kasih sayang, saling membantu, apalagi terhadap mantan radikalisme. Ditolong, dilihat mereka, berikan lapangan kerja bagi mereka. Pengangguran tadi mungkin Bunda bisa ya. jadi yang tadinya mereka itu pintar dengan Rakit bom Bunda. rakit bom, terus disuruh menanam, bisa jadi usaha. Coba apa cara mereka, apa cara kita, ya untuk melakukan yang terbaik untuk mereka untuk mereka. dengan sisa hidup mereka Betul. yang sudah hijrah. Saya itu paling senang dekat orang yang sudah hijrah. Ya, saya ambil rahmat ya dari dia. Nggak apa-apa, saya harus rugi untuk bisa melakukan sesuatu kepada orang-orang yang hijrah di dalam kehidupannya untuk menjadi yang lebih baik. Wah luar biasa kali ini Ustadz. Iya. Bunda Indah kita podcast hari ini ya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe ya Bunda Indah Podcast di YouTube. Ini video yang luar biasa ya. Karena keterbatasan waktu ini, Ustadz Ghazali, Bunda Indah, kita padakan di sini. Tapi nanti kita akan buat lanjutan ini Ustadz ya. Bersedia tadi Ustadz ya menghadirkan Bersedia. mantan tadi Kalau untuk kita. produser Indonesia kita jadi. Wah, Borneo nih Ustadz. Karena sama Ustaz sambil memberikan pencerahan. Pencerahan. Jadi ini kan sama dengan berdakwah. Iya. Betul. Nah, memberikan hanya yang bisa menjadi anak soleh itu kan dua bisa kita dapat. Apa itu Bunda? Berikan sebanyak-banyak ilmu yang bermanfaat. Itu bisa jadi anak soleh. Kedua, sedekah jariah, bukan dari harta, tapi berbagilah untuk melangkah dengan ikhlas dan sabar. Terus itu menjadikan sedekah jariah kita. Jadi untuk menjadi anak yang soleh itu nggak terlalu berat. Betul. Banyak memberikan yang terbaik bagi orang lain, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Iya. Ustadz ada yang mau ditambahkan Ustadz? Udah Cukup ya. Banyak yang mau ditambahkan tapi waktu Kita ada waktu lagi ya Ustadz ya. Baik Ustadz Ghazali, Bunda Indah, terima kasih waktunya. Saya di sini sebagai host Bunda Indah Podcast. Banyak yang sudah kita
diskusikan di sini. Intinya terorisme musuh kita bersama dan kita harus lawan bergandengan tangan, Bunda ya. NKRI harga mati. Demikian podcast kita hari ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunda, kita sapa Bunda. Para pemirsa kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong.